Halo, perkenalkan, nama aku Tias dan aku adalah founder dari Tufine. Halo, saya Tina, founder dan CEO dari Botanina. Aduh, ya ampun. Apa kabar? Kita terakhir ketemu kapan? Kapan ya? Kayaknya pas kemarin kita ke Lombok nggak sih? Itu tuh berarti berapa lama ya? 3 mingguan nggak sih? Iya, 3 minggu Tiga yang mingguan. lalu. Gimana? Aku Apa mau yang pengen terjadi lagi. di 3 minggu ini? Aku mau pengen liburan lagi sih. Bener. Kayaknya tuh kapannya terakhir liburan? Nggak ingat. Iya kan nggak kemarin sih? Mbak Tias bawa anak-anak Aku bawa kan. anak-anak, aku bawa anak-anak. Karena kan lama nih, 4 hari. Mbak Tina sendiri kan. Iya, Aku aku segerombolan, sendiri. bocil-bocil pokoknya kemarin pas jalan-jalan sih. Terus jadi kalau misalnya kita liburan lagi mau sendirian apa mau bawa anak-anak? Gak tau deh, kalau misalnya lama kan kayak gak enak gitu loh ninggalin anak, kan anakku juga masih kecil kan, kayak 3 tahun, 2 tahun, terus aku tinggalin lama tuh kan gimana gitu kan. Tapi pengen gak sih? Aku mau pengen lagi. Enak gak sih liburan sendirian gitu gak bawa anak? Lumayan, soalnya aku juga udah lama nggak pernah liburan sendirian kan. Bener Dan banget kemarin sih. cuma sama sahabat. Ntar dulu, ini teh apa? Kenapa banyak ini teh ya? Maaf. Aduh, apa ya teh? Coba. Apa sih? Wow, oke, jejak 1. Perasaan apa saja yang kamu rasakan selama perjalanan menjadi ibu? Oke, kita deh udah bahas. Terus Perasaan. apa perasaan selama perjalananmu menjadi ibu? Apa Mbak perasaannya Mbak? Susah ya dia. Lagi mikir apa yang duluan ya? Apa yang bisa dideskripsikan, perasaan yang bisa dideskripsikan gitu ya? Mungkin happy, tapi happy-nya itu gimana ya? Happy-nya tuh kayak ada kan yang namanya ada keluarga tuh kayak kita pulang ada rumah kan. Yes. Jadi emang kalau sendirian tuh kadang suka ngerasa sepi Kayak gitu ada loh. tujuan pulang gitu lah ya. Kayak gitu. Terus jadi kayak iya sih kayaknya lebih ke situ. Oke. Terus apa lagi ya? Tias apa Tias? Aku sambil mikir nih. Susah kan dideskripsiin perasaannya. Banyak banget sih. Satu sisi kita ngerasa pasti seneng lah, bersyukur, karena kan bisa jadi posisi kita sekarang tuh banyak yang mendambakan juga lah ya istilahnya, nggak mungkin dong nggak bersyukur. Tapi satu sisi kadang ada rasa, ya tadi aku kan nanya Mbak gimana sih rasanya kayak liburan sendiri. Itu kan setelah berapa tahun gitu ya, ya? itu ada perasaan kayak kalau kita pergi-pergian sendiri tuh kayak udah lupa, karena aku udah anggap kita anakku udah 3 tahun, berarti 3 tahun ya aku jadi ibu tuh kayak lupa jalan-jalan sendiri gitu kan. Terus tapi satu sisi juga kan kangen juga ya, sampai kan aku kemarin jalan-jalan bawa anak-anak tuh kayak riweh banget ya, apalagi kan aku masih bayi-bayi juga, jadi masih masa-masanya riweh, jadi kangen banget yang kita tuh jalan-jalan enak kayak gitu. Berarti ngerasain kayak gitu juga nggak sih sebenarnya? Berarti itu anaknya umurnya berapa sih? 7 sama 3. Oh sama ya, 3-nya. Tapi berarti kan ada selang waktu tuh kayaknya yang anaknya udah agak gede mungkin Kosong gitu, sempat kosong ya, gitu. Atau tidak merasa kosong. Ngaruh sih, pas punya anak pertama sama punya anak kedua tuh kerasa gitu. Kayak kalau punya anak pertama tuh istirahat masih bisa lebih banyak. Kayaknya yang paling aku rasain tuh kangen tidur nyenyak nggak sih? Ceritanya. Iya kan? Iya kan? Anak aku 4 bulan, aku hamil lagi. Jadi kalau kita ngomongin tidur nyenyak itu kayaknya aku kayak waktu gadis tukang tidur. Alhamdulillah aku orangnya suka tidur kayak waktu zaman gadis, jadi kayaknya tidak punya hutang tidur hari ini. Iya. Bener. BTW ya, aku cuma pengen nanya aja sih. Kemarin kan pas ke Lombok bawa anak-anak kan. Kalau aku kan sendiri, ada rasa jealous gitu nggak sih? Karena ya kan aku kayak beneran bebas aja gitu, mau kemana gitu, gimana? Pernah ya, nggak mungkin dong. Pasti pernah lah. Kayak misalnya kalian kemana pas snorkeling kan, pengen banget lah ya. Apalagi kan anakku sakit juga di sana kan. Jadi kita akhirnya enggak. Bahkan aku sama suami sempat ngobrol kayak ini kita mau ego, kita udah nyampe sana harus banget snorkeling atau kita liatin anak kita nih lagi kayak kurang fit gitu. Tapi kalau keputusan aku akhirnya bawa anak-anak gitu kemanapun aku pergi, sebenarnya aku ngerasa tuh ya itu Mbak, jadi aku kan nikahnya agak muda lah ya, 25 tahun, tapi aku ngerasa aku tuh sudah sangat puas
dengan masa muda aku. Istilahnya Oke. ketika aku muda, aku bener-bener nyoba banyak hal lah. Nyobain ini, Oh. nyobain itu. Kecuali misalnya emang solo traveling, karena aku juga nggak terlalu suka solo traveling lah ya. Tapi memang aku udah sangat puas berteman, berorganisasi, ngumpul sana, ngumpul sini, nongkrong sana sama nongkrong sini, itu kayaknya udah puas banget. Nah, dan sekarang tuh aku lagi di fase dimana aku misalnya nongkrong nih sama teman-teman, jalan-jalan, foto-foto, itu tuh happy-nya, sekalipun aku abadikan ya gitu ya, aku lebih senang mengabadikan momen aku sama anak-anak. Gitu. Happy-nya tuh beda gitu, happy-nya. Dan ketika karena aku juga bukan orang yang seneng ngegeng sih sebenarnya gitu. Aku senangnya sendirilah gitu, sendiri. Jadi memang menghabiskan waktu sama teman-teman tuh aku nggak begitu suka. Dari dulu pun seperti itu. Jadi ketika sekarang aku punya anak, aku lebih milih untuk quality time sama anak sih. Makanya aku lebih milih bawa anak-anak kemanapun aku pergi gitu, apalagi ke Lombok kan. Gitu. Tapi Batina kalau misalnya kemarin kan kayak lama banget ya. Aku tuh kayak galau gitu pas kemarin kan 4 hari. Aduh, kalau nggak bawa anak-anak 4 hari gitu. Batina kan ninggalin ada yang 3 tahun juga bahkan. Iya, emang. Itu nggak ditanyain. Aku tuh awalnya kesel kan, kayak aku curhat ke suami aku gitu ya. Kan ini tuh kan kayak momen kita bisa liburan bareng kan, karena emang udah lama nggak liburan jauh juga kan, kayak 2 tahun belakangan lah gara-gara COVID dan lain-lain lah. Jadi awalnya tuh aku emang kayak aku bakal nikmatin nggak ya, kayak udah kayak ngerasa sedih sendiri gitu nggak bawa anak gitu. Bener, kangen lah ya. Tapi ternyata pas aku udah di sana, aku tuh kayak baru nyadar gitu loh, kayak oh aku tuh ternyata bisa juga sendiri, dan emang aku jadinya kayak lebih bisa, kan kalau bawa anak-anak tuh kan pasti fokus kita kan ke anak-anak kan, takut jatuh, takut ngerusak barang, udah makan atau belum. Nah kalau kemarin tuh aku jadi kayak bisa ngelakuin sesuatu yang ternyata aku banget gitu loh ya. Kayak aku tuh kemarin seneng banget, kan aku tuh seneng ngobrol sama orang-orang baru kan. Pas di kapal lagi ombaknya gede-gede itu tuh, aku kayak bisa ngobrol enak dan jadi kayak bisa menjalin hubungan dengan orang-orang baru aja sih. Terus kan aku kemarin bareng sobat aku juga kan, dan kita emang udah lama nggak jalan bareng. Kalaupun jalan bareng biasanya aku ke distract tuh. Nah, mama gitu. Kayak gitu. Jadi emang aku kayak baru nyadar, oh ada rasa yang ternyata aku kangen gitu deh pokoknya. Kayak gitu. Dan mungkin karena waktunya cuma 3 hari, jadi kayak itu kayak batasan yang cukup sehat lah kalau buat aku gitu. Bisa jadi sih. Atau mungkin aku juga sebetulnya sudah dalam kayak ya udahlah, akhirnya terbiasa lah. Aku juga kadang nggak tahu ya Mbak. Karena aku tuh nikahnya muda banget Mbak. Dan aku kenal sama suami aku tuh bentar. Iya, aku 25 tahun. Pacarannya? Aku tuh cuma kenal sama suami aku 2 bulan, 3 bulan, dan kita akhirnya mutusin buat nikah. Jadi kita tuh memang nggak pacaran gitu. Terus sebulan deh kayaknya kosongnya, aku udah hamil anak pertama. Wow. Terus anak aku lahir 4 bulan, aku udah punya anak kedua. Jadi kayaknya untuk waktu aku berpikir aku masih maunya apa yang mau aku kerja tuh kayaknya udah nggak ada waktu sebetulnya. Karena akhirnya kita dipaksa sama keadaan untuk oke, gue jadi istri nih. Belum selesai bahkan probation aja 3 bulan gak sih? Ini kerja aja ada probation gitu ya. Udah harus adaptasi kalau aku ngandung gitu kan. Bahkan anak baru lahir aku udah harus jadi ibu 2 anak. Belum lagi aku punya bisnis gitu kan. Bisnis juga aku bareng sama suami gitu. Jadi atau bisa jadi pada akhirnya secara tidak sadar tuh aku ngerasa kayak ya sudahlah gitu kan. Ya sudahlah, karena memang keadaannya juga nggak memungkinkan dulu kali ya untuk aku me time mungkin kayak gitu, atau memang mikirin diri sendiri. Dan karena aku punya anak yang memang harus ya lagi minta-mintanya perhatian banget, dia belum bisa mandiri sama sekali. Dan pastinya ada suami yang berkorban juga nggak sih kan, karena kita akhirnya fokus jadi ibu dong. Dan pasti ada suami kita yang juga yang mungkin juga kehilangan istrinya kan, karena kita jadi ibu. Jadi bisa jadi sih kalau aku bisa jadi, karena aku juga mungkin belum berani untuk ninggalin anak-anakku sendirian. Jadi bisa jadi juga belum sadar. Kalau misalnya ada kesempatan sendiri, mungkin apakah aku akan bisa merasakan seperti Mbak Tina, aku nggak tahu ya gitu. Kalau Mbak Tina kalau boleh tahu kok nikahnya umur berapa sih Mbak? Aku umur 31. Oke. 31. Lebih puas nggak sih? Karena kan kayaknya masa mudanya panjang banget tuh. Kayaknya karena kalau pas muda tuh kan gimana ya? Maksudnya
umur nambah tuh kan kepengen juga nambah. Iya. Terus kayaknya apa ya, horizon berpikir aku juga jadi lebih luas. Ataupun segampang kalau dulu mungkin belum punya budget lumayan buat apa liburan kemana gitu kan. Betul, Sekarang betul. udah ada gitu. Iya, iya. Jadi kalau menurut aku tuh aku nikah umur 31 pun rasanya masih apa ya Kurang. istilahnya? Bukannya kurang sih, tapi kayak nggak berhenti aja gitu. Oh, oke. Soalnya aku sempet ngerasa kayak kalau malam-malam, aku tuh kadang suka kayak ngerasa tiba-tiba kangen, tapi nggak ngerti gitu kenapa kangen gitu. Kangen apa tuh, Mbak? Nggak tahu, tiba-tiba kayak suka tiba-tiba sedih, Oke. kayak ada yang hilang, nggak tahu gimana sih Siapa, gitu. kita nggak ngerti juga ya deskripsinya ya. Jadi emang jadi pas aku belum menikah tuh kan aku tuh beneran dandan. Seneng Oke. gonta-ganti tas gitu-gitu kan ya, belanja. Terus aku tuh hobi banget ke tengah malam begadang, baca sambil dengerin musik, baca apa sih novel gitu-gitulah. Nah, terus gak tahu kenapa setelah punya anak tuh jadi nggak pengen gitu loh. Bukan karena nggak ngerasa cantik, emang entah nggak kepengen, entah nggak kepikiran, entah kayak apa sih apa gimana gitu. Iya. Terus kayak suka kayaknya yang aku suka ngerasa tiba-tiba sedih tuh karena pas aku pikir tuh aku kok jarang mikirin aku sebagai Tina gitu loh. Jangan ngurus diri sendiri lah ya. Ya kan sekarang kan either ibu atau apa namanya teh atau apa gitu. Apa cuman kayak bukan ngomongin soal Tina aja sih. Emang itu udah sempat beberapa kali aku omongin ke suamiku juga sih, kayak Pak, kok aku ngerasa nggak kenal lagi aja sih gitu. Kayak aku kenal diri aku sebagai peran aku sebagai CEO gitu, peran aku sebagai ibu, cuman kayak Tinanya teh kemana ya, hilang. Dan itu kelihatan banget aku jadi kayak males. Maksudnya aku nggak ada kepengen aja, nggak ada kepengen dandan, nggak ada pengen belanja, nggak ada kepengen olahraga. Jadi kayak ini aja gitu. Tapi kadang kayak perubahan-perubahan itu tuh kita tuh juga ngerasa nggak terpaksa untuk ngelakuin itu ya Mbak. Enggak Dalam artian sih, tuh itu tuh kayak berubah dengan sendirinya tanpa Iya, kita iya. sadarin nggak sih? Iya, Ya nggak sih? benar. Akhirnya kita kayak punya habit baru gitu loh, habit baru atau bahkan kita Iya. kayak Gaya hidup mungkin baru gitu ya. prioritasnya juga udah berubah kali. Ya nggak sih? Mungkin sih. Apalagi Mungkin. secara budgeting misalnya kalau udah punya anak, apalagi anak aku kan misalnya pakai susu, belum popoknya gitu Iya, kan. iya, Ibaratnya iya. kalau dulu kan mungkin kita lebih leluasa untuk pakai uang kita untuk diri kita sendiri gitu kan. Sedangkan sekarang mungkin uangnya juga lebih banyak dialokasikan untuk istilahnya memberikan yang terbaik lah untuk buat anak kita kan. Karena anak kita juga belum bisa milih nih. Iya, Akhirnya kayak iya. menomorduakan diri kita gitu nggak sih? Cuman emang nggak tahu ya, maksudnya kadang aku ngerasa kita kadang ngomongnya prioritas gitu ya. Tapi pas yang pikir-pikir gitu ya, misalnya udah mending uangnya dibeliin buat mainan anak-anak gitu. Yang sebenarnya anak-anak udah punya mainan sih. Ya, Kayak benar. kadang kita tuh jadi kayak nyari-nyari apa ya? Bukan nyari-nyari alasan sih, tapi nggak tahu kenapa kayak udah mending buat anak, padahal belum tentu juga Bener. anak tuh butuh juga sih. Iya, benar. Itu sih yang aku lagi belajar. Bahkan mereka juga sebetulnya karena kita ngerasa ada tanggung jawab di situ untuk ngasih yang terbaik atau minimal Mungkin. kayak tuntutan kita untuk kita harus membahagiakan anak kita gitu loh. Karena kan Iya. misalnya kita milih pakaian terbaik atau merek-merek terbaik, sedangkan mereka juga tuh belum tentu ngerti, atau misalnya ketika kita ngasih yang biasa aja, mereka juga sebenarnya nggak ngomong untuk nuntut kita untuk memberikan yang terbaik, tapi kan kayak ada tuntutan dalam diri kita untuk kayaknya tuh kalau nggak ngasih kalau nggak ngasih yang terbaik tuh kayaknya gagal gitu loh, ngerti nggak? Kayak kita tuh kayak kadang kita ngerasa ngasih yang terbaik Harus aja gitu ya. ada rasa kayak kok Belum kayaknya nggak cukup. maksimal Iya, nggak iya, cukup iya. gitu untuk ngasih ke anak kita. Ada nggak sih kayak rasa-rasa kayak gitu Mbak? Sering sih, emang sih sering sih. Cuman ya itu dia, apakah ini tuh memang ngerasa nggak cukup atau maksudnya emang nggak cukup atau cuman perasaan aja gitu. Itu sih kadang. Kita kayaknya udah Iya kan kita jalan jauh ya. Iya. Kayak kita duduk dulu deh di sana yuk. Iya boleh. Nanti tiba-tiba teh pulang-pulang, kenapa ya jadi Encok pegel gitu. Kayak kita duduk di situ kayaknya enak deh. Oh iya ya, boleh. Jauh ya kita jalan dari sana. Wah, Lumayan. bagus sekali. Udah lama juga kan? Nggak jalan gini atau emang biasa? Udah lama sih. Dulu aku seneng banget hiking. Dan Dulu tuh kapan? kuliah ya. Oh, Kuliah karena oke. setelah itu kan kita
kerja cari uang lah, belum ngerintis bisnis kan. Yang namanya ngerintis bisnis tuh kayak struggle-strugglenya nggak sih gitu kan. Sebenarnya kalau kita hilang me time nggak sebelum kita jadi ibu, kayaknya pas kita memulai bisnis tuh kayak struggle Udah nggak mulai sih? hilang Udah mulai sebagian hilang. gitu ya. Iya. Udah jalan bareng aku aja sama Kemal, katanya dia kan senang banget hiking kan. Oh iya, kan kamu mau kerja nih kemarin. Oh iya, makasih Bu. Oh iya. Ya, Tias ya. Makasih Bu. Oke, makasih. Ya. Oh iya. Oh. Makasih Bu. Oh, ada pertanyaan berikutnya. Dari pengalamanmu selama jadi ibu, apa aja value yang baru didapatkan dan ingin di-share kepada orang lain? Selesai ya pertanyaannya. Yang Yang pasti sih, aku kadang ngerasa punya anak tuh ya, bukan kita yang ngejagain anak-anak sih, tapi anak-anak yang ngejagain kita nggak sih? Soalnya kan kita jadi kayak kalau mau macem-macem tuh kayak lu udah jadi ibu gitu ya, ada apa sih anak-anak yang harus batas ya. diurus.